Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak dosen dan juga Kakak asisten dosen. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai medan listrik dan potensial listrik pada pelat kapasitor. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri dan nama saya Zakia Darajat, lalu ada teman-teman saya yaitu Muhammad Alesya Pradana, Naura Hasna Pangestu, dan Noval Fadullah Wibowo. Bisa di next. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu menentukan kuat medan listrik pada pelat kapasitor akibat tegangan listrik pada jarak antar pelat konstan dan menentukan kuat medan listrik pada pelat kapasitor akibat jarak antar pelat pada tegangan listrik konstan. Bisa di next. Dasar teori yang kami gunakan yaitu pelat kapasitor adalah contoh dari medan listrik homogen potensial antar pelat meningkat secara linear dari pelat ground menuju pelat bermuatan. Fungsi kapasitor misalnya sebagai cadangan energi ketika sirkuit elektronika terputus secara tiba-tiba menurut Muhammad Toha et al. 2005. Lalu medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik, yaitu elektron, ion, atau proton pada ruangan yang ada di sekitarnya, menurut Herawan et al. Tahun 2020, dan medan listrik antara plat seragam dapat divariasi dengan mengubah tegangan yang diberikan dan jarak antar plat. Bisa di next. Nah, lalu alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini ada cukup banyak, kurang lebih ada 18 alat. Yaitu yang pertama ada power supply, plat kapasitor, lalu ada plat kapasitor lagi dengan lubang, lalu ada probe potensial, lalu ada resistor 10 mega ohm, lalu ada blow lamp, terus cartridge buatan, pipa diameter 6 mm, lalu multimeter digital, kabel penghubung, optical bench, lalu base optical bench, lalu mounting optical bench, lamp, barrel base, penggaris, line tube, dan pengukur medan listrik. Nah, prosedur secara singkat kurang lebih seperti ini ya. Peralatan disusun seperti gambar di samping, lalu setelah disetting setup seperti itu, dihubungkan dengan komputer, lalu dilakukan kalibrasi. Nah, untuk pengukuran pertama, plat kapasitor kedua diletakkan sejauh 10 cm dari pengukur medan listrik atau plat kapasitor yang pertama. Nilai tegangan diubah berdasarkan tabel 5.1 yang ada di data pengamatan nanti. Lalu pengukuran kedua, nilai tegangan disetting menjadi 200 volt. Jarak antar plat kapasitor 1 dan 2 diubah berdasarkan tabel 5.2. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada data pengamatan. Di sini bisa kita lihat tabel 5.1 itu merupakan nilai kekuatan medan listrik dengan jarak tetap, yaitu D sama dengan 10 cm. Dengan U 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, dan 250. Kemudian E-nya sendiri yang kita dapatkan adalah 0,14 dengan U10, 0,28 dengan U25, 0,59 dengan U50, 0,85 dengan U75, 1,18 dengan U100, 1,46 dengan U125, 1,73 dengan U150, 2,29 dengan U200, 2,86 dengan U250. Kemudian di tabel 5.2 bisa kita lihat nilai kekuatan medan listrik dengan tegangan tetap. U-nya itu tetap di 200 volt. Di sini bisa kita lihat D-nya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan 12 cm. Secara berurutan, E-nya adalah 9,6, 8,1, 5,9, 4,5, 3,7, 3,2, 2,7, 1,9, dan 1,5. Lanjutkan dengan analisis data yang dilakukan dalam percobaan ini. Yang pertama, menentukan hubungan antar tegangan dan kuat medan listrik dengan jarak antar plat konstan, yang dimana D-nya adalah 10 cm. Yang kita cari adalah nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, seperti yang dilihat pada tabel dengan nilai tersebut. Selanjutnya adalah kita menghitung nilai M, dengan rumusnya N sigma XY min sigma X XY per N X sigma X kuadrat minus
sigma X dikuadratkan dan dapatkan hasil 11,402. Selanjutnya adalah mencari nilai N dengan rumus yang sudah tertulis yang didapatkan hasil 16,547. Selanjutnya kita langsungkannya SY dengan rumus yang sudah tertera didapatkan nilai 16,97. Selanjutnya kita akan mencari nilai SM yang sedangkan rumus yang tertera kita mendapatkan nilai 0,074. Selanjutnya adalah nilai SN yang dengan rumus yang sudah tertera didapatkan nilai 9,94. Yaitu kemudian kita memasukkan nilai tersebut dan mendapatkan nilai Y sebesar 11,402X ditambah 16,54. Selanjutnya nilai M yang itu adalah rumus adalah 1/D. M yang nilainya kita sudah dapatkan 11,402 sama dengan 1/D, berarti kita mendapatkan nilai D sama dengan 0,087. Dari perhitungan tersebut didapat persentase kesalahan sebesar 13% dengan literatur 0,1. Dengan ini adalah hubungan antara tegangan dan kuat medan listrik pada jarak 10 cm. Ini analisis data di mana U-nya terletak tegangan tetap 200 volt. Dan ini adalah kita tabel XY, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Selanjutnya adalah perhitungannya, analisis datanya dengan nilai M. Dengan rumusan tertera didapat nilai 204,58. Selanjutnya adalah nilai M. Dengan rumus yang tertera sudah mendapatkan nilai 247,58. Selanjutnya adalah SD dengan rumus yang tertera didapat nilai 597,87. Selanjutnya nilai SM dengan rumus yang tertera didapat 15,81. Dengan SN dengan rumus yang tertera didapat 388,85. Untuk nilai Y, M dan N didapatkan nilainya berarti 204,58X ditambah 247,58. M sama dengan U, berarti U sama dengan 204,58. Dari hasil perhitungan, persentase kesalahan tersebut adalah 2,29% dengan literatur 200 volt. Ini adalah grafik hubungan antara jarak antar plat kapasitor dan kuat medan listrik pada tegangan 200 volt. Berdasarkan analisis data, didapatkan berupa agak bisa disimpulkan semakin besar tegangan kapasitor maka semakin kuat medan listrik yang terbentuk. Nah, medan listrik ini terbentuk di mana sih? Medan listrik itu terbentuk di antara dua plat kapasitor yang bermuatan seperti pada praktikum ini. Medan listrik ini dihasilkan oleh perbedaan potensial listrik antara kedua plat. Nah, mereka memiliki arah yang ditentukan oleh arah perubahan potensial. Lalu, medan listrik mengarah dari plat dengan potensial tinggi ke rendah. Besarnya medan listrik sebanding dengan perubahan potensial listrik atau tegangan kapasitor. Sehingga dari kesimpulan tadi itu dapat dikatakan benar. Nah, lalu ada hubungan berbanding terbalik antara jarak antar plat kapasitor dengan tegangan kapasitor. Ketika jarak antar plat dikurangi, tegangan kapasitor akan meningkat. Dan sebaliknya, ketika jarak antar plat diperbesar, maka tegangan kapasitor juga akan menurun. Bisa dilanjutkan. Oke, kemudian kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan pertama itu didapat persamaan regresi linier Y sama dengan 11,402X ditambah 16,54 untuk menghitung kuat medan listrik dengan kesalahan pengukuran sebesar 13%. Pada jarak konstan, semakin tinggi tegangan yang digunakan, maka kuat medan listrik semakin tinggi. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu didapat persamaan regresi linier Y sama dengan 204,58X tambah 247,58 untuk menghitung kuat medan listrik dengan kesalahan pengukuran sebesar 2,29%. Pada tegangan konstan, semakin dekat jarak antar plat, semakin kuat juga medan listriknya. Sarannya adalah, praktikan disarankan untuk berhati-hati dan teliti dalam melakukan percobaan, dikarenakan tegangan tinggi dan diperlukan pengukuran yang presisi agar mendapatkan hasil yang baik. Pemahaman software dan rangkaian juga diperlukan agar dapat mempersingkat waktu selama percobaan. Baik, adapun daftar pustaka yang kami gunakan yaitu seperti yang tertera
di slide ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau satu lagi dokumentasi.